Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang buat anak-anak yang berada di rumah kalian masing-masing. Ini untuk materi kelas 7 SMP dan juga MTS ya, yang berjudul Asking for Attention. Ini seperti kalian lihat di gambar di layar HP kalian mungkin. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sesuai dari LKS yang kalian miliki di rumah. Ini yang berjudul, ada judulnya kita lihat ini, Come Join Us, dari materinya Asking for Attention. Asking for Attention itu kalau dari arti satu kata, asking artinya meminta, attention perhatian. Jadi di sini artinya expression of asking for attention, ungkapan meminta perhatian. Biasanya nih kalimat asking for attention ini sebenarnya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam di kegiatan KBM yang ketika kalian berada di kelas waktu dulu. Tapi sementara kita belajar masih daring, masih online, jadi tetap jaga kesehatan, prokes jangan lupa, pakai masker kalau emang kalian harus keluar, kalaupun selesai jangan lupa mencuci tangan. Oke, langsung aja ya. Asking for attention, ini materi kita pada pagi hari ini seperti kalian lihat. Kalau yang sudah punya LKS boleh sambil dilihat dari halaman 3. Dari halaman 3 ini seperti sesuai yang ada di gambar. Judulnya Come Join Us, mari bergabung dengan kami, itu judul. Berikutnya di sini seperti yang kalian lihat di gambar itu ada dialog, contoh dialog antara guru dengan Ella itu ya, teacher and Ella. Kata si guru bilang, pay attention please, tolong perhatiannya sebentar. Itu kalau dari arti. Today we are going to learn about simple past tense. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penggunaan simple past tense. Mudah-mudahan kalian masih pada ingat ini materi simple past tense. Kalau di SD atau di MI-nya pernah ngebahas bahasa Inggris, simple ini sepertinya pengulangan saja. Kalau dari arti simple artinya sederhana, past artinya lampau, tense bentuk kalimat. Jadi bentuk kalimat sederhana yang ngomongin atau membicarakan sesuatu yang sudah lewat, past tense artinya. Dan untuk rumus dan penggunaan to be yang nanti membedakan, to be-nya biasanya menggunakan was dengan were. Untuk penggunaan kalimat simple past tense nanti ada dua bentuk, ada verbal dan nominal. Kalau verbal itu artinya dari kalimatnya ada di dalam kalimatnya ada kata kerja. Verbal berasal dari kata verb yang artinya kata kerja. Jadi verbal sentence bentuk kalimat yang di dalamnya ada kata kerja. Dan nominal satu lagi, ini tidak ada kata kerja, adanya kata benda dan kata sifat. Yang membedakan kata kerja, sifat dan benda, yang pertama kata kerja, kata yang mengandung sebuah pekerjaan. Itu aja intinya. Kalau kata sifat, kalau masih bingung kata sifat dan kata benda, kalau kata sifat lihat aja mungkin orang yang ada di rumah kalian. Sifatnya berbeda-beda, ada yang pemarah, pemalu, pendiam, riang dan segala macam. Itu kata sifat termasuknya. Jelek, ganteng, cantik itu kata sifat. Selanjutnya ada kata benda. Kata benda ya lihat juga di sekitar kalian itu semuanya termasuk kata benda. Termasuk kaliannya juga itu benda. Cuma benda hidup. Kayak pohon, benda hidup, dan hewan dan manusia itu termasuk kayak benda mati. Oke ya, itu penggunaan kata, bentuk-bentuk kata dalam bahasa Inggris. Lanjut, simple past tense. Do you know what is simple past tense? Kata si guru ya, dari dialog yang di atas. Do you know what is the simple past tense? Apakah kamu tahu apa itu sih bentuk simple past tense? Kata Ella menjawab, yes sir, I know simple past tense is a little bit. Ya Pak, saya tahu tentang simple past tense hanya sedikit. Si guru menjawab, alright, come toward and explain it to your friend. Baik, ke depan, silakan ke depan, kata si guru menyuruh si Ella. Coba silahkan jelaskan sedikit kepada teman-teman kamu. Kata si Ella menjawab, sure, tentu saja. Dialog singkatnya bisa kalian perhatikan penggunaan simple past tense-nya. Nanti dilihat di bawah. Itu ada satu kotak, drawing student attention, meminta perhatian. Jadi kalau kalian mau pakai bahasa Inggris, pilih itu salah satunya. Ada pay attention please, be quiet and pay attention please. Ini biasanya kata kalimat-kalimat seperti ini biasa digunakan dalam situasi formal.
atau situasi resmi yang sering terjadi ya biasanya di dalam kelas ya, ketika guru sedang mengajar, anak-anaknya agak-agak sedikit berisik, si gurunya biasanya tolong perhatian sebentar, tolong jangan berisik, tolong dengarkan saya dulu. Nah itu salah satunya minta perhatian sebenarnya. Nah sekarang kita membahas tentang dalam penggunaan bahasa Inggris. Pay attention please, be quiet and pay attention please, yang kamu lihat di LKS ya. Attention please juga boleh, listen and pay attention to the explanation. Itu biasanya penggunaan-penggunaan secara singkat. Itu penggunaan ketika kita meminta perhatian kepada orang lain. Selanjutnya, gambar berikutnya di sini di halaman 4. Sesuai dari LKS di halaman 4 ini, asking student to pay more attention. Kotak pertama paling atas. Ini kalau ketika seorang guru bilang attention please, tapi anak-anaknya masih berisik. Nah, ketika pengen ditegaskan lagi, pengen diucapkan dengan kalimat yang lain agar anak-anaknya memerhatikan kepada guru, biasanya everybody look over here, semuanya tolong lihat ke sini, look at me, lihat kepada saya, could I have your attention please, dan seterusnya gitu ya. Asking student to pay more attention. Kotak berikutnya, kotak ketiga, asking for attention in general. Ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya. Sorry to trouble you, sorry to bother you, mohon maaf udah mengganggu, mohon maaf sudah merepotkan, itu juga bisa dipakai. Lanjut. Ini masih dialognya agak banyak ya. Ini kalau di gambarnya kurang jelas, kamu boleh sambil dengerin videonya sambil pegang LKS-nya halaman 4 ya. Sekarang yang di halaman 4. Ini kata Miss Susan dan student masih di dalam situasi di dalam kelas. Pay attention please, let's start our lesson today. Would you help me to clean the board? Nah, ini biasanya ketika guru baru datang, papan tulis apa masih kotor. Biasanya si yang piket itu kadang-kadang disuruh untuk membersihkan papan tulis yang di depan. Gitu ya. Jadi inti dari asking for attention ketika kita meminta perhatian kepada orang lain dalam bentuk kalimat bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti kalian sudah sering pakai di rumah gitu ya. Tolong dong perhatiin gitu. Itu bisa juga dalam bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggrisnya gimana? Attention please, itu juga bisa. Lanjut ke ini dialognya, nanti silahkan dibaca aja ya. Kalau saya bacakan satu-satu kayaknya terlalu lama, keburu habis waktunya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini halaman 5 seperti yang ada di gambar. Halaman 5 ini kalian harus menjawab pertanyaan. Ada 10 pertanyaan di dalam dialog 1, dialog 2 dan dialog 3. Mana dialognya? Tadi yang di halaman 4. Dialognya tadi di halaman 4 itu ada semua. Dialog pertama antara Miss Susan dan student, dialog kedua teacher dan student, dialog keempat juga sama teacher dan student dengan Dayu, dengan Edo juga. Itu bisa dilihat di LKS masing-masing. Berikutnya ini di halaman 6 ya, di halaman 6. Oke, ini kita langsung ke group work katanya nih. Sesuai dari perintah di dalam LKS ada kerja kelompok. Make a group of 3. Silahkan kamu bikin grup dari 3 orang. Look at the following picture carefully. Lihat gambarnya dengan teliti dan make a simple dialogue based on the picture. Kemudian kamu membuat dialog sederhana sesuai dengan gambar. Gambar pertama ini gambar 1, 2, 3 semuanya di dalam kelas. Cuma kalau gambar pertama kayaknya lagi sedang mengerjakan tugas kelompok ini. Kalau gambar kedua percakapan antara 2 orang teman sebangku biasanya yang ada di belakang. Dialog ketiga, nah dialog antara guru dan siswa. Ini sih kalau menurut, silahkan kalian pilih tugasnya yang mana, 1, 2 atau 3. Jadi boleh nggak harus semua dikerjakan. Silahkan pilih 1, 2 dan 3 dialognya. Dialognya ada di dalam halaman 4 tadi ya. Di halaman